Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandira Kanzali Karamdani dengan NIM S1S125090. Kali ini saya akan membagikan atau presentasikan hasil kajian saya yang berjudul Implementasi Matriks Transformasi pada fitur pembesaran gambar atau zoom in. Nah, di sini itu kita akan melihat bagaimana teori matematika, yaitu aljabar linear, ternyata sangat berguna dan dipakai langsung dalam teknologi kita sehari-hari, khususnya untuk mengolah gambar digital di komputer. Tahu nggak sih kalau grafik komputer itu sebenarnya adalah matematika? Nah, aljabar linear itu membantu komputer menyederhanakan data gambar yang rumit menjadi bentuk susunan angka atau matriks agar komputer itu bisa memprosesnya itu dengan cepat dan juga efisien. Nah, dalam penelitian ini, saya membuat simulasi menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python untuk melihat bagaimana fitur zoom in bekerja pada gambar. Nah, saya juga menggunakan bantuan library di Python seperti NumPy untuk mengelola koordinat gambar secara massal, serta library lain seperti Pillow dan juga Matplotlib untuk mengolah dan menampilkan gambarnya. Nah, lewat program ini kita bisa membuktikan bahwa matematika abstrak itu bisa langsung kita terapkan secara nyata dan efisien. Nah, mari kita lihat latar belakangnya dulu. Nah, pada zaman digital sekarang ini, komputer itu dituntut untuk bisa membaca dan sering membaca, mengatur, dan memproses data yang ukurannya sangat besar dalam kurun waktu yang terbilang cukup singkat. Nah, teknologi modern yang sering kita dengar saat ini seperti kecerdasan buatan atau AI, pengolahan gambar, dan animasi grafis, itu semuanya butuh dasar matematika yang cukup kuat. Nah, matematika inilah yang menghubungkan cara berpikir manusia dengan bahasa komputer. Nah, aljabar linear itu hadir sebagai penggerak utama agar teknologi informasi ini bisa bekerja dengan sangat efisien. Kemudian, lalu bagaimana sebenarnya aljabar linear bekerja di dalam grafis komputer? Nah, ada 3 poin mudahnya. Yang pertama, komputer itu melihat gambar sebagai titik koordinat. Misalnya, seperti kita melihat gambar di smartphone kita, foto di smartphone kita itu seperti ya sudah gambar biasa saja, tidak ada spesialnya. Padahal faktanya di komputer itu membaca gambar tersebut sebagai kumpulan jutaan titik atau vektor posisi yang saling menyambung satu sama lain. Nah, yang kedua, zoom in adalah perkalian matriks. Nah, waktu kita memperbesar gambar atau zoom in gambar, komputer itu sebenarnya sedang mengalihkan titik-titik koordinat dengan sebuah matriks pengalih skala. Nah, yang ketiga, manipulasi massal. Nah, hebatnya aljabar linear itu, kita bisa mengubah jutaan titik koordinat tadi secara bersamaan dalam satu waktu. Nah, proses massal inilah yang membuat grafis di handphone atau komputer kita itu berjalan sangat cepat dan lancar. Nah, kita masuk ke bab pembahasan berikutnya, yaitu representasi citra dan ruang vektor 2 dimensi. Pertama-tama, mari kita pahami dulu bagaimana cara komputer membaca gambar. Nah, komputer itu melihat gambar digital sebagai sebuah tabel 2 dimensi yang isinya adalah kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil ini namanya adalah piksel. Nah, setiap piksel itu punya alamat koordinatnya sendiri-sendiri atau X, Y. Nah, bedanya dengan matematika di sekolah, pada layar komputer titik 0,0 itu atau pusatnya itu bukan dimulai dari tengah, tapi melainkan pada pojok kiri atas layar. Nah, kumpulan titik gambar ini itu berada dalam ruang dimensi R kuadrat, ruang 2 dimensi R kuadrat. Jadi, kita melakukan zoom in. Nah, komputer itu akan otomatis menghitung ulang posisi setiap piksel tersebut menggunakan alat bantu matematika yang kita sebut matriks transformasi. Nah, masuk ke pembahasan berikutnya,
Secara teori dasar, kita bisa memperbesar objek dua dimensi menggunakan matriks matriks ordo berukuran 2 kali 2 kali 2. Nah, matriks S ini berisi angka skala horizontal X, SX, dan skala vertikal yaitu SY. Nah, kita tinggal mengalihkan matriks ini dengan koordinat awal yaitu V. Untuk mendapatkan koordinat baru V aksen. Nah, menurut buku dari pakar matematika yaitu Anton dan Rores, rumus ini itu bekerja dengan benar. Hanya kan kalau misalnya gambarnya itu berada di titik pusatnya yaitu 0,0. Nah, masalahnya di sini. Masalahnya bagaimana kalau misalnya gambarnya itu tidak di pojok kiri atas tapi jauh dari titik 0,0. Nah, jika misalnya kita nekat menggunakan matriks 2 kali 2, gambar itu tidak cuma membesar tapi juga bisa saja bergeser atau kabur dari keluar layar gitu. Misalnya gambarnya di sini, tapi kalau kita menggunakan matriks transformasi 2 kali 2 ini, saat kita zoom, dia malah bergerak keluar layar, bukan stay di tempat awalnya. Nah, kita sebut pergeseran ini itu sebagai translasi. Nah, karena rumus geser gambar itu harus pakai penjumlahan, maka matriks biasa berukuran 2 kali 2 itu tidak bisa melakukan tugas ini sendirian. Nah, maka dari itu, solusinya adalah menggunakan sistem koordinat homogen dan juga matriks affin. Untuk mengatasi masalah kabur tadi, tentunya para ahli itu menemukan trik bernama sistem koordinat homogen. Nah, caranya kita pinjam dulu satu dimensi tambahan berupa angka 1 di bagian bawah koordinat kita. Nah, sehingga koordinatnya itu ditulis menjadi X, Y, 1. Nah, dengan trik angka 1 ini, kita sekarang bisa menggabungkan rumus memperbesar gambar atau scaling dan rumus menggeser gambar atau translasi ke dalam satu buah matriks besar ordo berukuran 3 kali 3. Nah, matriks ini yang disebut matriks transformasi affin. Nah, mari kita lihat dulu matriks 3 kali 3 ini. Nah, matriks di sini terdapat A, B, C, D, E, F, dan juga 0, 0, 1. Nah, angka bagian atas atau A, B, D, E ini apa gunanya? Nah, mereka ini bertugas untuk mengatur ukuran, rotasi, dan juga kemiringan gambar. Kemudian ada angka bagian kanan yaitu C, itu bertugas untuk menggeser gambar ke kanan atau ke kiri. Nah, hampir sama dengan C, angka di bawahnya yaitu F, itu bertugas menggeser gambar ke atas atau ke bawah. Nah, kemudian sedangkan baris paling bawah itu tetap diisi 0, 0, 1 agar gambar kita itu tidak berubah menjadi 3 dimensi. Nah, agar gambar membesar dengan rapih tepat di tengah layar, nah kita harus membuat matriks komposit atau gabungan berpusat di titik tengah gambar. Koordinatnya adalah XC dan juga YC. Nah, program kita itu melakukan 3 langkah berurutan secara otomatis. Nah, yang pertama, geseran pertama atau TP, itu kita geser dulu seluruh gambarnya untuk sementara, agar titik tengahnya itu berada di posisi pojok kiri atas atau posisi normalnya yaitu di pojok kiri atas. Nah, untuk perbesar atau S ini setelah posisinya pas di pusat 0,0, baru kita perbesar ukurannya, gambarnya itu sesuai faktor skala yang kita mau. Nah, kemudian setelah diperbesar itu digeser kembali ke tengah, yaitu T kurang P. Nah, terakhir kita kembalikan lagi gambar yang sudah besar itu ke posisi tengah atau semula, yaitu XC dan juga YC. Nah, matematika menyederhanakan 3 langkah ini itu menjadi satu rumus perkalian berantai, yaitu M sama dengan T kurang P dikali S dan dikali TP. Nah, rumus ini itu membuat komputer bisa memperbesar gambar
secara seimbang dan juga tetap berada di tengah bingkai. Nah, kita masuk ke inverse mapping dan interpolasi bikubik. Nah, bagian teori terakhir ini itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ini untuk menjaga kualitas gambar. Karena untuk menjaga kualitas gambar adalah pemetaan terbalik atau inverse mapping dan interpolasi bikubik. Nah, berdasarkan teori dari Gonzalez dan Woods, library Pillow di Python ini menggunakan cara inverse mapping yang artinya komputer tidak memindahkan pixel asli ke tempat baru. Melainkan sebaliknya, komputer itu melihat kanvas baru yang sering menghasilkan angka pecahan atau desimal, padahal koordinat pixel harusnya itu berupa angka bulat. Nah, di sini interpolasi bikubik itu membantu. Nah, algoritma ini itu akan menebak warna terbaik dengan cara mengambil rata-rata warna dari 16 pixel di sekitarnya. Nah, hasilnya, gambar yang kita perbesar itu akan terlihat sangat halus, tajam, dan tidak pecah kotak-kotak. Nah, di Python kita tinggal memakai fungsi seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah struktur program Python. Nah, untuk melihat isi program Python yang saya buat, program ini itu menggunakan 4 library sederhana, yaitu untuk OS untuk membantu komputer secara mencari folder tempat kita menyimpan file gambar. Kedua, NumPy untuk membuat susunan matriks ordo 3x3 dan menghitung rumusnya. Kemudian yang ketiga adalah Pillow, library utama yang kita pakai untuk membuka dan mengubah ukuran pixel gambar. Yang keempat adalah Matplotlib, untuk menampilkan grafik perbandingan gambar sebelum dan sesudah di zoom. Nah, alur programnya itu sangat simpel. Kita panggil library-nya, kita panggil semua library-nya, kita import semua library-nya. Nah, buka gambarnya, hitung parameter matematikanya, dan susun matriks 3x3, jalankan transformasinya, lalu tampilkan hasilnya di layar. Nah, implementasi dan detail fungsi zoom in affine. Nah, kita bedah fungsi utama di dalam program ini. Yang saya beri nama zoom in affine ini, pertama kita siapkan dulu fungsi lewat kode def zoom in affine dalam kurung image path scale 2.0. Nah, fungsi ini menerima file gambar dan beberapa kali kita ingin memperbesarnya. Di sini saya atur otomatis memperbesar 2 kali lipat. Nah, kedua, saya memasang fitur pengaman menggunakan perintah try except. Nah, program ini akan mencoba membuka gambar lewat perintah img seperti ini, img sama dengan image.open dalam kurung path. Nah, jika filenya itu tidak ada atau salah ketik, programnya tidak akan langsung error atau crash, melainkan memberikan pesan peringatan yang aman. Nah, ketiga, programnya menghitung parameter affine. Nah, kita cari titik tengah gambar lewat XC dan juga YC-nya tadi. Kita masukkan A sama dengan 1 atau 1 per scale dan E sama dengan 1 per scale. Nah, angka skalanya itu kita balik menjadi 1 per skala. Kenapa? Karena kita memakai prinsip pelacakan terbalik atau inverse mapping tadi yang tadi kita bahas ya. Nah, rumus C dan F ini akan otomatis menghitung jarak pergeseran agar gambarnya tetap terkunci di tengah layar. Nah, keempat, kita susun matriks dan jalankan perintahnya. Nah, NumPy itu akan merapikan angka-angka tadi itu menjadi matriks 3x3 lewat perintah M sama dengan np atau NumPy yang tadi kita import dot array seperti ini yang kita lihat tadi, A, B, C, D, E, F, dan 001. Nah, terakhir fungsi img.transform dari Pillow itu langsung mengeksekusi matriks tersebut dengan mode bicubic agar hasil gambarnya halus dan tajam. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pindah ke implementasinya, saya menggunakan VS Code dengan bahasa pemrograman Python yang tadi saya sebutkan. Nah, yang pertama di sini,
Sebelum kita melangkah ke kode programnya, sangat penting bagi kita untuk memahami logika matematisnya terlebih dahulu. Nah, transformasi affine ini pada koordinat 2 dimensi dapat dinyatakan dengan matriks berukuran 3x3. Nah, fungsi image transform pada pustaka PL atau Pillow yang saya gunakan mengadopsi teknik inverse mapping, yang artinya untuk setiap koordinat piksel itu tujuannya x-aksen dan juga y-aksen. Nah, pada gambar hasil, program akan mencari piksel asal atau xy pada gambar asli yang bersesuaian. Nah, fungsi inverse yang dipetakan adalah x sama dengan a kali x-aksen ditambah b kali y-aksen tambah c, dan y sama dengan d kali x-aksen ditambah e dikali y aksen ditambah f. Nah, di mana nilai a dan e ini mengontrol faktor skalanya tadi, di mana hal ini zoom per skala faktor per 1 per zoom faktor. Nah, sedangkan c dan f itu mengontrol pergeseran tadi atau translasinya, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, mengapa harus digeser? Seperti yang saya jelaskan lagi tadi, itu karena kalau misalnya kita melakukan scaling, gambar itu akan memperbesar ke arah pojok kiri atas. Nah, agar perbesarannya itu terkunci tepat di tengah, kita itu menghitung koordinat pusat gambar x, y, dan y-nya itu, lalu mengompensasinya dengan rumus translasi agar titik pusat tersebut tetap di tempatnya. Nah, kita masuk ke kodenya. Nah, di bagian paling atas ini, pada baris pertama hingga 4, saya melakukan import library yang dibutuhkan, seperti OS untuk manajemen path perkas, NumPy untuk pemrosesan matriks secara struktural, kemudian Pill Image untuk manipulasi gambar. Pill Image itu maksudnya dari library Pillow. Kemudian ada Matplotlib PyPlot untuk menampilkan visualisasi output. Nah, saya mendefinisikan fungsi utamanya itu bernama zoom in affine. Seperti ini di definisi defnya. Nah, pada baris ke-6 dengan parameter berupa image path dan zoom factor yang secara default bernilai 2.0 itu memasuki baris 11. Nah, saya menerapkan blok try except seperti ini. Untuk hal ini merupakan best practice pemrograman untuk menangani error apabila file gambar itu tidak ditemukan direktori. Maksudnya, kalau kita menggunakan kode ini, otomatis kita harus membuat satu file tersendiri atau satu folder tersendiri khusus untuk codingan ini, agar gambar itu bisa terbaca di dalam codingan tersebut dan bisa dimunculkan seperti itu, bisa diproses. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka try except ini akan bekerja di mana kalau misalnya filenya tidak ditemukan, maka tidak akan terjadi crash atau error, tapi melainkan akan ditampilkan pesan seperti file tidak ditemukan, seperti itu. Nah, jika gambar itu berhasil dimuat pada baris 18, resolusi gambar itu dibaca ke dalam variabel width atau lebar dan height itu sebagai panjangnya. Nah, selanjutnya pada baris 20 dan 21, saya menentukan titik koordinat tengah gambar yaitu x, y, dan y, dengan membagi lebar dan tinggi gambar dengan angka 2. Seperti ini. Nah, titik ini yang akan menjadi jangkar perbesaran kita. Nah, kemudian masuk ke affine dan resampling. Nah, mari kita perhatikan di bagian paling krusial dari program ini, yaitu penyusunan parameter matriks dari baris 23 hingga ke 31. Nah, di sini variabel A, B, C, D, E, F
Itu dihitung berdasarkan rumus matematika yang telah kita bahas di sebelumnya. Nah, variabel A itu dan E itu diisi dengan 1,0 per zoom factor. Ini. Nah, sementara itu variabel C dan F itu diisi dengan formula transaksi kompensasi titik pusat. Nah, seluruh variabel ini itu digabungkan ke dalam sebuah tuple 6 elemen bernama affine matrix. Ini. Nah, pada baris 31 untuk keperluan edukasi dan debugging, pada baris 34 saya juga mengonversinya ke dalam bentuk matriks ordo 3x3 utuh menggunakan NumPy agar bisa tercetak di terminal secara matematis, di mana outputnya kan seperti ini. Nah, eksekusi transformasi ini dilakukan pada baris 42, di mana saya menggunakan image transform dengan yang berfungsi untuk menerima argumen dimensi output, metode image.affine, matriks yang telah kita buat itu, serta metode resample image resampling bicubic. Nah, interpolasi bicubic ini sengaja dipilih. Kenapa? Karena untuk menjaga kualitas pixel itu hasil pembesaran agar tetap halus dan meminimalkan efek pecah atau aliasing. Maksudnya kalau kita zoom itu kemungkinan besar kalau tanpa bicubic itu bisa pixelized atau ya seperti tidak mulus lah, tidak jernih seperti itu. Nah, terakhir pada baris 49 hingga 60, saya memanfaatkan matplotlib untuk menyajikan data secara visual dengan membuat subplot berdampingan. Nah, sisi kiri menampilkan gambar asli dengan judul sebelum transformasi atau asli, dan sisi kanan menampilkan gambar hasil eksekusi dengan judul sesudah transformasi atau affine zoom 2 kali. Nah, pada blok utama di baris 62, programnya itu diatur otomatis mendeteksi lokasi script dan membaca target bernama Noah JPG secara relatif. Nah, di sini saya mengambil gambarnya dari Pinterest. Siapapun yang memiliki gambar ini, kreditnya ke yang memiliki gambar. Saya minta izin. Nah, bisa lanjut, kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan berhasil diperbesar 2 kali lipat dengan sangat presisi, di mana posisi objek di tengah tetap konsisten dan tidak bergeser keluar dari frame. Ini membuktikan bahwa kalkulasi matriks transformasi affine kita itu berjalan dengan sempurna. Setelah saya menguji program ini, semuanya itu berjalan dengan sangat lancar dan sesuai dengan teori matematika kita. Nah, berikut ini poin-poin penting dari hasil pengujiannya. Pertama, pengaman program bekerja dengan baik, gambar berhasil ditemukan dan dibaca oleh sistem tanpa kendala. Kedua, perhitungan matematika itu berjalan dengan pas. Ketika kita ingin memperbesar gambar 2 kali lipat, sistem itu mengubah skalanya menjadi terbalik, yaitu 0,5. Nah, angka transaksi C dan F juga bekerja akurat menggeser koordinat berdasarkan titik tengah gambar. Nah, yang ketiga, hasil gambarnya itu terbukti membesar 2 kali lipat secara seimbang. Nah, objek gambar itu tetap diam rapi di tengah, tidak bergeser keluar dari pojok kiri layar. Nah, mari kita lihat tabel 1 di layar. Ini merincikan angka-angka hasil hitungan komputer saat kita memperbesar gambar 2 kali lipat. Nah, angka A bernilai 0,5 itu bertugas mengatur skala horizontal secara terbalik. Angka E bernilai 0,5 bertugas untuk mengatur skala vertikal secara terbalik. Angka B dan D bernilai 0,0 yang artinya gambar kita itu murni diperbesar, tidak miring dan juga tidak berputar. Nah, angka C itu otomatis menghitung posisi tengah agar gambar itu tidak bergeser ke kanan atau kiri. Nah, angka F otomatis menghitung posisi tengah agar gambar tidak geser ke atas atau bawah. Nah, tabel ini menjadi bukti nyata kalau matematika aljabar linear itu berpasangan dengan sangat pas di dalam kode komputer kita. Nah, kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan penting yang bisa kita ambil dari kajian ini.
Yang pertama adalah matriks adalah kunci grafis. Perkalian matriks adalah fondasi utama yang membuat fitur zoom in gambar bisa bekerja di komputer modern kita. Kedua, matriks 3x3 menjadi solusi. Karena menggunakan koordinat homogen dan matriks 3x3 itu terbukti sukses menggabungkan rumus pembesaran dan rumus pergeseran, sehingga masalah gambar kabur pada matriks 2x2 itu bisa kita atasi sepenuhnya. Kemudian yang ketiga, gambar tetap bagus. Teknik inverse mapping tadi bersama interpolasi bikubik itu berhasil membuat gambar yang diperbesar tetap halus, tajam, dan tidak pecah kotak-kotak atau berpixelate gitu. Nah, yang keempat, teorinya terbukti nyata, di mana melalui bahasa Python dan library seperti NumPy, Pillow, dan Matplotlib, kita sukses membuktikan kalau rumus aljabar linear yang rumit di atas kertas itu bisa diubah menjadi program komputer yang bermanfaat dan juga efisien. Sekian presentasi saya mengenai aljabar linear bekerja di balik fitur zoom in gambar. Sekian presentasi saya mengenai bagaimana aljabar linear bekerja di balik fitur zoom in gambar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.